Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya happy-happy ya. Nah, kali ini seperti biasa, ini aku bangun jam 5 tadi. Terus aku subuhan dulu. Habis itu buka pintu dan sekarang aku ke dapur. Aku selalu buka pintu selama di kontrakan ini. Setiap pagi tuh kan aku buka pintu karena di dapur ini tuh walaupun dapurnya ini tinggi ya plafonnya kayak 2 lantai gitu ya tingginya, cuman kurang minim ventilasi gitu teman-teman. Jadi kan sumpek gitu. Jadi aku selalu buka pintu, tapi pagernya tetap aku gembok ya karena masih subuh juga. Tapi kalau jam 5 sih udah ini ya teman-teman, udah rame gitu, banyak tukang dagang yang lewat, banyak ibu-ibu yang udah lalu lalang gitu ya. Nah, ini aku mau cuci piring dulu sebelum masak karena semalam tuh suami aku minta dibikinin mie instan. Cuman setelah itu aku udah capek, jadi nggak aku cuci itu. Nah, udah gitu ini aku mau rebus dulu ayam. Aku mau rebus bentar aja buat ngilangin si busa-busanya. Aku pakaiin daun salam sama daun jeruk juga. Udah sekitar 10 menit atau 15 menitan, ini busa-busa dari ayamnya udah pada keluar. Terus mau aku saring aja. Di penyaringan kayak gini jangan lupa air dinginnya dihidupin ya, biar biar nggak panas gitu sisingnya. Karena ada beberapa pendapat kan ya yang bilang kalau misalnya, bukan pendapat sih, aku juga kurang mengerti, tapi yang setahu aku makhluk-makhluk halus, setan-setan itu kan hidupnya di gorong-gorong, tempat yang kotor gitu. Jadi untuk ngebuang kayak gitu kita ya sama-sama hidup berdampingan gitu ya. Kita harus menghargai juga. Kalau kita buang air panas, kita campur air dingin biar nggak panas banget gitu. Nah, ini aku mau bikin ayam kecap teman-teman. Aku pakein minyak, terus juga aku pakai mentega juga biar lebih gurih, lebih legit gitu si ayam kecapnya. Ini aku pakai bawang merah, bawang putih, bawang merahnya sedikit aja. Terus aku pakein lada sama jahe yang digeprek. Aku pakai bawang merahnya sedikit karena nanti kan pakai bawang bombay juga. Terus aku pakein daun salam sama daun jeruk. Setelah wangi, aku masukin kecap, terus juga saus tomat dan juga saus tiram. Nanti untuk rasanya dicoba-coba aja teman-teman. Kalau misalnya kurang, bumbu-bumbunya tinggal ditambahin aja. Nah, kalau misalnya sekiranya si bumbunya itu udah agak terkaramelize gitu ya si kecapnya, baru masukin ayamnya. Nah, ini aku mau buang-buangin dulu yang tadi bekas ungkepan, daun-daun yang bekas ungkepan ya. Soalnya kayak masih ada busa-busa yang nyangkut di situnya, di daun-daunnya. Nah, ini kita aduk rata dulu sama ayamnya, si bumbu-bumbu yang udah ditumis itu. Baru setelah itu ditambahin sama air. Aku aduknya nggak rata banget itu sih ya sebenarnya, karena buru-buru dan males tetap ya teman-teman. Nah, itu kita aduk-aduk biar si ayamnya kerendam, biar bumbunya meresap sampai ke dalam. Terus ini aku mau potong-potong dulu daun bawang buat bikin apa ya ini tuh? Toge teman-teman. Aku tuh bikin toge ya. Jadi ceritanya tuh aku bikin toge tahu, cuman di kulkas itu masih ada kemangi dan aku bingung masakin satu ini sama apa. Sedangkan
Sedangkan apa namanya, si kemanginya tuh udah 2 harian kan, kalau kemangi di kulkas nggak bisa lama ya, dia tuh cepet hitam. Nah jadi aku ya udah masukin yang ngide gitu, masukin sama si tumis togenya ini. Cuman ternyata suami aku tuh nggak suka, katanya aneh rasanya tumis toge tahu dipakein kemangi. Kalau aku pribadi sih enak-enak aja ya teman-teman, sebagai pecinta berat kemangi, dicampur kayak gini sih enak-enak aja. Tapi pas lagi voice over kayak gini, aku baru kepikiran kenapa kemanginya nggak aku campurin sama sambal aja gitu ya. Karena aku juga nyambel ini tuh sebenarnya. Ya sudah lah ya, nasi sudah jadi bubur, dinikmatin aja. Tapi ini habis juga kok teman-teman, walaupun suami aku tuh dipilih-pilihin gitu makannya yang toge yang tanpa kemangi. Nah itu si tumis togenya aku pakein tahu, terus juga daun bawang dan dan kemangi. Nah ini aku tumis-tumis sebentar aja, pas udah dimasukin kemanginya biar nggak terlalu alot kemanginya. Dicek rasa, kalau udah pas, udah deh. Aku tuh sebenarnya teman-teman pengen banget ya bangun lebih subuh, kayak jam 4 atau jam setengah 4, biar bisa ibadahnya lebih lama gitu ya. Kalau subuh-subuh kan lebih enak ibadahnya. Cuman anak aku tuh tidurnya tuh malam teman-teman, malam banget, sekitar jam setengah 11, jam 11 atau setengah 12. Jadi kalau aku bangun jam setengah 4 atau jam 4, itu otomatis tidurnya kurang banget ya, dan masih ngantuk banget. Aku pun kayaknya nggak sanggup bangunnya. Jadi ya aku paling ini nih bisanya bangun tuh jam 5. Aku tuh suka suka kepengen gitu bangun sesubuh itu, ngehirup udara subuh tuh kan enak banget teman-teman. Kalau misalnya ngebuka pintu, terus juga lebih santai masaknya, nggak keburu-buru. Karena aku kan suka juga ya bilang teman-teman, kalau misalnya aku tuh masak tuh buru-buru, rusuh gitu. Jam 7 udah harus beres dan lain-lain gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu anak aku bisa lebih rapih gitu jam tidurnya. Pengennya sih dia tuh jam 8 udah tidur gitu. Biar aku tuh bisa enak aktivitas malam, kayak misalnya bisa cuci piringnya setelah dia tidur, atau bisa quality time sama suami ngobrol gitu. Aku juga bisa nonton dulu, dan aku bisa tidur tuh jam setengah 10 lah gitu, biar bisa bangun subuh. Nah ini tadi aku masukin ya daun bawang bombaynya. Terus kita lihat-lihat lagi, kalau misalnya kurang empuk aku tambahin air lagi. Udah gitu dimasak lagi, ditutup gitu si wajannya, biar meresap sampai ke dalam ayam-ayamnya si bumbunya. Aku juga tambahin lagi kecap karena kurang teman-teman. Aku tuh sukanya, kita sukanya ayam kecap tuh yang medok, yang kecapnya banyak, yang rasanya manis kecap yang terkaramelize. Makanya tadi pas awal si kecapnya dimasukin dulu sebelum dimasukin air sama ayamnya gitu. Nah ini untuk sambalnya udah mateng, udah digoreng ya. Ini tinggal diulek-ulek aja. Terus ini aku siapin bekal buat suami aku. Ini tuh udah jam 7, jadi aku buru-buru banget nih teman-teman. Lemon madunya jangan lupa minum di sini.
Terus ini aku mau buka dulu pagar. Aku tuh suka banget loh teman-teman. Sekarang kan aku kan pindah ya ke rumah gitu, bukan di apartemen, walaupun masih ngontrak gitu. Tapi aku tuh kangen banget loh teman-teman suasana di perumahan kayak gini. Kayak misalnya ada tukang-tukang yang lewat, tukang sayur, tukang roti kan pagi-pagi, terus juga tukang bubur, teng neng neng gitu. Aku tuh kangen banget teman-teman sama suara-suara kayak gitu tuh. Karena kan waktu di apartemen aku di lantai 9 dan suara kayak gitu tuh nggak ada. Sekitar 3 tahunan aku tinggal di apartemen, aku nggak ngedengar suara kayak gitu. Sekarang pas pindah ke rumah ini udah kangen banget ngedengar suara mamang-mamang yang lewat tuh. Kayak aduh, pagi-pagi tuh lebih kerasa gitu, lebih kerasa syahdu teman-teman. Walaupun receh banget ya sebenarnya, itu tuh hal yang sepele, tapi buat aku tuh kayak bersyukur banget gitu kita bisa pindah ke rumah. Walaupun rumahnya masih ngontrak, tapi kita berdoa ya Allah semoga kita dicukupkan rezekinya, disehatkan, keluarga kita rukun-rukun, biar kita bisa punya rumah buat keluarga kita ini ya, amin. Terus ini setelah tadi buka pagar, anak aku kan udah bangun. Ini aku mau minumin dulu vitamin zat besi setengah jam sebelum makan, biar apa ya, kan karena kemarin ya waktu di tes lab dia tuh kurang zat besinya, jadi dosis zat besinya itu ditambahin jadi sehari 2 kali. Ini aku mau beres-beres dulu bagian ruang tengah. Terus aku mau jemur. Ini handuk bekas suami aku tadi mandi. Seperti biasa ya, kalau pas suami itu menganggap gagang pintu adalah jemuran handuk. Jadi dia nggak pernah tuh yang namanya jemur handuk. Selalu harus sama istrinya gitu. Pasti teman-teman juga nih kebanyakan kayak gitu ya pas suaminya, kayak males banget yang namanya jemur handuk, dan nggak ngerti kenapa, padahal kan sekalian ke depan gitu jemur handuk. Terus juga ini aku mau buang sampah. Kemarin kan aku bilang ya semalam tuh hujan, jadi buang sampah tuh aku tuh nggak bisa buang sampah karena ini tuh bagian yang di sebelah sini tuh nggak ketutupan teman-teman, atasnya tuh ya teman-teman ya, bisa dengar tuh suara tukang tahu lewat. Ini aku tuh voice overnya pagi-pagi pas anak aku lagi sarapan. Oke teman-teman, sekian dulu kegiatan pagi aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video aku ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.